Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan diskusi dari konseling multikultural. Pertanyaan pertama ya, mengapa kompetensi multikultural penting dalam konseling? Dunia saat ini nih ya semakin terhubung dan beragam. Hal ini berarti konselor semakin mungkin untuk bertemu dengan klien dari berbagai latar belakang budaya. Kompetensi multikultural penting bagi konselor agar mereka dapat memberikan layanan yang efektif dan sesuai kepada semua klien. Berikut beberapa alasan mengapa kompetensi multi itu penting dalam konseling. Yang pertama itu ya, memahami perbedaan budaya. Membangun hubungan dari konselor yang kompeten secara multikultural dapat memahami dan menghargai perbedaan budaya klien yang dapat membantu membangun hubungan kepercayaan dan saling menghormati. Selanjutnya itu memahami masalahnya. Konselor yang kompeten secara multikultural dapat memahami bagaimana budaya klien dapat mempengaruhi masalah yang mereka hadapi, seperti kecemasan, depresi, atau masalah keluarganya. Selanjutnya itu menyediakan intervensi yang tepat. Konselor yang kompeten secara multikultural dapat mengembangkan intervensi yang sesuai dengan budaya klien dan kebutuhannya. Kedua itu menghindari bias atau stereotip. Ini dari kesadaran dirinya ya. Konselor yang kompeten secara multikultural memiliki kesadaran diri tentang bias dan stereotip mereka sendiri. Selanjutnya itu dari penilaian yang adil. Konselor yang kompeten secara multikultural dapat menilai klien secara adil dan objektif tanpa membiarkan bias budaya mereka mempengaruhi penilaian mereka. Selanjutnya itu dari segi membuat keputusan yang etis. Konselor yang kompeten secara multikultural dapat membuat keputusan yang etis dan sesuai dengan budaya klien. Yang ketiga itu meningkatkan kualitas layanan konseling. Dari segi kepuasan klien ya, klien yang merasa dipahami dan dihargai oleh konselor, mereka lebih mungkin untuk puas dengan layanan konseling. Terus dari hasilnya juga jadi lebih baik. Klien yang menerima layanan konseling yang kompeten secara multikultural lebih mungkin mencapai hasil yang positif. Reputasi profesional konselornya juga bertambah. Dipandang sebagai profesional yang kompeten dan berpengetahuan luas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana konselor dapat meningkatkan kesadaran dan sensitivitas konselor terhadap keanekaragaman budaya? Mungkin ada yang mau bantu jawab? Aku mau jawab Aku kedua ya. Mungkin di sini ada beberapa cara yang bisa dilakukan sama konselor untuk bisa meningkatkan kesadaran dan sensitivitasnya. Yang pertama itu konselor bisa mengembangkan pemahaman diri budayanya. Konselor itu perlu memahami budayanya sendiri, termasuk nilai-nilai keyakinan dan asumsi yang mendasari perilakunya. Dan juga konselor dapat melakukan ini dengan refleksi diri, mempelajari budaya mereka sendiri, dan juga berdialog dengan orang-orang lain yang berbeda budaya sama mereka. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang budaya lain. Konselor itu perlu mempelajari tentang budaya lain, termasuk nilai-nilai keyakinan, praktek, dan sejarahnya. Konselor juga dapat melakukan ini dengan membaca dari berbagai sumber, dari buku, artikel, dan situs web tentang budaya lain, atau menonton film, dokumenter, dan berbicara dengan orang yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu mengembangkan keterampilan konseling lintas budaya. Konselor itu perlu mengembangkan keterampilan yang mungkin mereka untuk bekerja secara efektif dengan konseli dari latar belakang budaya yang berbeda. Nah, keterampilan ini termasuk keterampilan komunikasi lintas budaya, keterampilan membangun hubungan, dan juga keterampilan intervensi lintas budaya. Kemudian yang keempat itu mengembangkan keterampilan terlibat dalam pengalaman lintas budaya. Konselor dapat meningkatkan kesadaran dan sensitivitas mereka dengan terlibat dalam pengalaman lintas budaya.
ini dapat termasuk berpergian ke negara lain, menghadiri acara budaya, dan juga berpartisipasi dalam dialog lintas budaya. Kemudian eh, konselor juga bisa mencari bimbingan dan juga dukungan. Konselor dapat mencari bimbingan dan dukungan dari konselor lain yang lebih kompeten dalam konseling lintas budaya atau lebih menguasai konseling lintas budaya. Mereka juga dapat bergabung dengan organisasi profesional yang berfokus pada konseling lintas budaya. Mungkin itu yang bisa aku jawab. Eh, Untuk pertanyaan yang ketiga itu ya, kan ada apa yang menjadi tantangan utama dalam konseling multikultural kultural dan bagaimana cara mengatasinya. Jadi konseling multikultural itu menghadirkan berbagai tantangan bagi konselor, diantaranya tuh ya, yang pertama ketidaktahuan dan prasangka budaya. Jadi konselor itu mungkin kurang memahami nilai-nilai kepercayaan dan praktek budaya klien dari latar belakang yang berbeda. Terus prasangka dan stereotip pribadi konselor dapat mempengaruhi interaksi dengan klien dan efektivitas konseling. Terus yang kedua itu hambatan bahasa dan komunikasi. Jadi perbedaan bahasa itu dapat menjadi hambatan dalam membangun hubungan dan pemahaman yang mendalam tentang klien. Jadi kesalahpahaman dapat terjadi karena perbedaan dalam bahasa nonverbal dan gaya komunikasi. Terus yang ketiga itu ketidaksesuaian pendekatan konseling. Jadi pendekatan konseling tradisional mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan budaya klien. Jadi konselor tuh perlu beradaptasi dan menyesuaikan pendekatannya agar sesuai dengan konteks budaya klien. Kurangnya kompetensi konselor. Konselor itu mungkin tidak memiliki pelatihan atau pengalaman yang memadai dalam konseling multikultural. Hal ini dapat menyebabkan konselor tidak mampu menangani masalah budaya klien secara efektif. Nah, yang terakhir itu ada ketidaksetaraan kekuatan. Jadi dinamika kekuasaan yang tidak setara dapat terjadi antara konselor dan klien dari budaya minoritas. Jadi konselor tuh perlu menyadari dan mengatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan konseling. Jadi mungkin itu aja jawaban. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Di sini tuh bagaimana cara mengatasi tantangan dalam konseling multikultural. Nah, untuk cara mengatasi tantangan dalam konseling multikultural itu ada beberapa strategi untuk mengatasi tantangan dalam konseling multikultural. Yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan budaya. Nah, konselor perlu mengikuti pelatihan dan pendidikan tentang budaya dan kompetensi konseling multikultural. Kemudian, konselor juga harus berusaha memahami nilai-nilai, kepercayaan, dan praktik budaya klien dari berbagai latar belakang. Yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi lintas budaya, yaitu konselor perlu belajar berkomunikasi secara efektif dengan klien dari budaya yang berbeda. Nah, hal itu termasuk mempelajari bahasa isyarat, bahasa tubuh, dan gaya komunikasi nonverbal lainnya. Kemudian, yang ketiga, menyesuaikan dengan pendekatan konselingnya. Nah, konselor harus fleksibel dan bersedia menyesuaikan pendekatan konselingnya agar sesuai dengan kebutuhan klien. Konselor dapat mengintegrasikan konsep dan praktik budaya klien ke dalam proses konseling. Yang keempat, yaitu dengan meningkatkan kompetensi konselor. Asosiasi profesi konseling perlu menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan tentang konseling multikultural. Institusi pendidikan perlu memasukkan mata kuliah tentang konseling multikultural dalam program studi konseling. Kemudian yang kelima,
membangun hubungan yang saling menghormati, yaitu konselor perlu membangun hubungan yang saling menghormati dan percaya dengan klien dari budaya yang berbeda. Konselor harus menunjukkan rasa empati dan pemahaman terhadap pengalaman dan perspektif klien. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu mempromosikan kesetaraan kekuatan. Konselor di sini perlu menyadari dan mengatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan konseling. Konselor harus mampu menciptakan lingkungan konseling yang aman dan suportif bagi klien dari budaya minoritas. Nah, dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut yang udah kita sebutkan tadi, udah aku jelasin itu, konselor dapat memberikan layanan konseling yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan klien dari berbagai latar belakang budaya. Nah, konseling multikultural merupakan proses yang berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dan usaha dari konselor untuk belajar dan berkembang. Itu mungkin penjelasan dari saya untuk pertanyaan yang keempat tentang tantangan dalam konseling multikultural, cara mengatasinya. Berarti ini saya mau melanjutkan untuk pertanyaan yang selanjutnya ya. Pertanyaannya itu kan bagaimana etika profesional berperan dalam konseling multikultural. Itu ada beberapa poin. Yang pertama, menghormati keragaman dan kesadaran budaya. Konselor itu harus menghormati nilai-nilai, keyakinan, dan tradisi klien dari budaya yang berbeda-beda. Penting untuk memiliki kesadaran diri dan potensi bias budaya yang mungkin dimiliki konselor. Konselor harus menghindari stereotip, generalisasi, asumsi tentang klien berdasarkan budaya mereka. Poin yang kedua itu ada kompetisi budaya. Konselor harus memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang budaya klien, termasuk norma adat, istiadat, dan bahasa mereka. Konselor pun harus terbuka untuk mempelajari budaya baru dan terus memperbarui pengetahuannya. Poin selanjutnya itu ketika membangun hubungan yang saling menghormati. Konselor itu harus membangun hubungan yang didasarkan pada saling percaya, empati, dan penghargaan. Konselor harus menghormati hak klien untuk privasi dan kerahasiaan. Dan tidak kalah penting itu kepatuhan pada kode etik. Maksudnya itu konselor harus mematuhi kode etik profesi yang relevan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip multikulturalisme. Beberapa contoh kode etik yang relevan di Indonesia itu kode etik konselor APKIN dan kode etik psikolog Indonesia. Lalu ada menangani dilema etika. Konselor mungkin dihadapkan pada dilema etika yang kompleks dalam konseling multikultural. Penting untuk memiliki proses yang jelas untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan dilema etika ini. Konselor juga dapat berkonsultasi dengan supervisor, kolega, atau organisasi profesional untuk mendapatkan arahan dalam menangani dilema etika. Poin ke-6, advokasi keadilan sosial. Konselor itu harus mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan bagi semua klien, terlepas dari latar belakang budaya mereka. Konselor dapat bekerja sama dengan organisasi lain untuk mempromosikan perubahan sosial yang positif. Lalu untuk poin yang terakhir ini pengembangan diri berkelanjutan. Maksudnya itu konselor harus berkomitmen untuk pengembangan diri berkelanjutan dalam kompetisi multikultural. Ini termasuk mengikuti pelatihan, pendidikan, dan pengalaman yang berfokus pada isu-isu multikultural. Konseling harus terbuka untuk umpan balik dari klien dan kolega tentang kompetisi multikultural mereka. Intinya itu, dengan menerapkan prinsip-prinsip etika profesional ini, konselor dapat memberikan layanan konseling yang berkualitas dan sesuai secara budaya kepada klien dari beragam latar belakang. Hal ini dapat membantu klien untuk mencapai kesejahteraan mental dan emosional mereka. Jadi untuk diskusi kali ini ditutup dengan pernyataan saya yang barusan, dan teman-teman juga terima kasih untuk menjawab. Sekiranya cukup segitu untuk diskusi pada materi multikultural. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.